Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting ya. Ini berhubungan jika kalian ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses lah ya istilahnya. Kalian ingin terjun ke dunia bisnis ya, melalui via internet ya teman-teman. Jadi tema kali ini kita berhubungan dengan 5 konsep dasar teman-teman ya. Jadi 5 konsep dasar ini adalah basic kita, bagaimana caranya kita bisa terjun ke dunia bisnis dan kita bisa meningkatkan kebutuhan kehidupan kita gitu lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses, kalian harus memiliki 5 konsep ini teman-teman ya. Nah yang pertama adalah kita harus pelajari gitu loh. Kita harus pelajari bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber itu seperti apa gitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya saya akan langsung masuk aja ke ChatGPT ya, agar kalian juga bisa memahami berdasarkan data. Jadi setidaknya hal-hal yang saya berikan informasi ini adalah pembelajaran buat kita semua gitu ya. Tidak hanya seorang YouTuber aja, tetapi ini juga menyangkut dalam kehidupan kita gitu ya. Karena segala sesuatunya perlu belajar teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita ke ChatGPT ya teman-teman. Di sini saya sudah membuka gitu ya tentang menjadi seorang bisnis online YouTuber pemula gitu ya. Apa aja sih yang harus diperhatikan gitu ya. Di sini dikatakan kita tuh harus melihat, amati, tiru, pelajari, make it better atau membuat menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau kalian ingin belajar menjadi YouTuber sukses, 5 dasar ini harus kalian miliki gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah ya gini ya. Ini adalah langkah-langkah yang harus perlu kita pelajari teman-teman. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu gitu loh. Mulailah dengan melihat konten dari YouTuber yang sudah sukses, teliti berbagai genre, gaya editing, dan topik yang mereka angkat gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana, sebelum kita melihat orang lain, lihat dulu diri kita sendiri gitu loh. Kalian punya kemampuan apa? Kalian punya keahlian apa? Sebelum kalian melihat orang lain gitu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menyelesaikan masalah, ya kan, semua orang punya masalah gitu ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita dulu, baru kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Itu yang paling penting teman-teman. Begitu juga jika kalian ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses teman-teman ya. Nah di sini kalau misalnya kita sudah mengetahui pribadi kita, kemampuan kita, keahlian kita itu seperti apa, baru kita bisa menyelesaikan masalah-masalah orang di luar sana gitu ya. Jadi di sini dikatakan genrenya apa, gaya editingnya bagaimana, topik yang mereka angkat seperti apa gitu ya. Jadi kalian mau bikin tema apa dulu nih? Ini kan kita bicara genre nih, ya kan? Apakah tema anak-anak, tema orang dewasa yang berhubungan dengan pembelajaran mungkin, tutorial atau tentang vlog, macam-macam gitu genrenya gitu ya. Lalu gaya editingnya seperti apa gitu bagi mereka-mereka tuh yang sudah sukses duluan gitu ya. Jadi istilahnya begini, ada pepatah mengatakan ya, selama matahari itu bersinar dari timur dan terbenam di barat, semuanya sudah ada di dunia ini teman-teman. Tinggal kalian bagaimana caranya kalian lihat, amati, tiru, pelajari, dan membuat menjadi lebih baik gitu, make it better gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian menjadi seorang YouTuber sukses, ya kalian harus copy creator gitu loh. Jadi kalian harus menjadi seorang plagiat gitu loh, agar kalian memang bisa menjadi gambaran untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Kita hanya mencontoh aja orang-orang yang sudah sukses gitu loh. Jadi kalian jangan bingung, jangan berpikir terlalu berlebihan bahwa saya ingin menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Bro, ini udah zaman milenial bro, ini bukan di zaman Nabi Adam lagi atau zamannya Hawa gitu loh. Maksudnya ini udah di zaman modern teman-teman, semuanya sudah ada, tinggal bagaimana cara kita mengembangkan lebih baik gitu kan. Nah jadi setelah kita lihat ini gitu ya, perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan penonton dan cara mereka membangun audiens mereka gitu. Nah ini kan masalah-masalah yang terjadi yang akan kalian bangun gitu ya. Kalian ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau penonton-penonton ingin mengetahui sebuah informasi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ke sana,
kita juga harus bisa memahami diri kita sendiri. Kalian ini genrenya apa, terus gaya editingnya modelnya kayak gimana, terus apa yang ingin kalian sampaikan, manfaat atau nilainya buat mereka gitu ya teman-teman. Karena memang subscriber saya juga menanyakan hal seperti ini gitu ya, melalui Japri lagi malah. Ya Japri ke saya banyak sekali yang bertanya gitu ya, subscriber saya mengenai hal yang seperti ini. Kalau ingin sukses di bisnis online itu seperti apa gitu modelnya. Sebenarnya di YouTube itu sudah banyak tutorial-tutorialnya. Cuma masalahnya kembali dari diri kita sendiri. Kamu mau enggak gitu loh. Karena hidup harus berubah. Jadi kalau misalnya kalian masih mendengar aku masih seperti yang dulu, itu dulu, sekarang udah zaman modern. Kalian harus berubah gitu ya. Kita semua harus berubah dari yang biasa-biasa aja menjadi lebih baik gitu ya. Dari yang luar biasa kita harus menjadi yang spesial gitu. Di dalam dunia kehidupan seperti itu teman-teman. Begitu juga di dalam YouTube gitu ya, atau platform YouTube gitu, karena platform YouTube itu kan platform bisnis gitu ya. Segala sesuatu bisa dibisniskan di sana. Ya tentu hal yang positif tentunya ya teman-teman. Karena memang di platform YouTube juga ada peraturan dan pedoman komunitas YouTube-nya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya teman-teman. Lalu setelah kalian sudah melihat gambarannya seorang YouTuber sukses itu seperti apa gitu ya. Lalu kalian amati gitu loh. Ya kan, amati data dan analitik YouTube untuk mengetahui tren dan pola perilaku penonton gitu ya. Kita lihat nih sekarang lagi ngetrennya siapa gitu kan. Lalu sekarang yang lagi viral apa sih gitu. Kalian tinggal kaitkan aja gitu loh menjadi sebuah konsep yang kalian buat, dan itu adalah membutuhkan kreativitas dari kalian sendiri gitu. Kalian buat, kalian tiru, kalian modifikasi gitu loh ya. Kalian amati dulu gitu. Jadi kalian, kalau kata amati ini artinya kalian pelajari dulu gitu. Oh cara buatnya seperti itu ya. Oh bikinnya kok kayak begitu ya. Oh ternyata ini menarik perhatian penonton dengan caranya dibuat seperti ini gitu ya. Oh ternyata tutorial A dan B ini berbeda, bedanya di sini. Oh elemen-elemennya perbedaannya di sini-sini gitu kan. Hal-hal ini harus dipelajari teman-teman. Karena apa? Karena kita harus memiliki ciri khas sendiri gitu loh. Ciri khas kamu apa gitu loh. Nah, lalu setelah kalian amati ya, setelah melihat kalian amati berhubungan dengan tren dan pola perilaku penonton, perhatikan performa video-video yang sedang trending ya. Dan bagaimana mereka menghasilkan banyak penonton. Lalu kita analisa nih, di sini dikatakan analisa ini dapat membantu mengidentifikasi kesenangan penonton dan strategi apa yang efektif dalam menarik audiens gitu loh. Jadi kita juga punya strategi tersendiri gitu ya. Artinya kalian juga harus punya ilmu bagaimana bisa menarik audiens dengan cara kalian sendiri, dengan kreativitas kalian sendiri. Jangan ngikutin orang gitu loh. Boleh ditiru tapi kalian modifikasi gitu loh ya. Lalu di sini tiru. Setelah Anda mendapat inspirasi, mulailah membuat konten Anda sendiri. Tapi pastikan Anda tidak mengcopy konten orang lain secara langsung. Anda harus menemukan cara unik untuk menyajikan ide dan topik tersebut agar sesuai dengan kepribadian dan gaya Anda sendiri. Jadi kalian harus punya ciri khas sendiri gitu loh. Saya juga punya ciri khas sendiri gitu. Dan kalian kalau ingin menjadi seorang content creator yang sukses, kalian harus mempunyai gaya tarik tersendiri gitu. Karena masing-masing orang itu punya talenta atau punya kepribadian yang bisa menarik perhatian orang gitu ya. Di sini setelah kita pelajari ya, belajar dan tingkatkan keterampilan Anda, perhatikan umpan balik penonton dan tanggapi dengan baik. Lakukan riset tentang teknik editing video, pemilihan musik yang tepat, bla 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 bla. Soalnya kalau kita mempelajari itu masing-masing punya karakter tersendiri untuk mempelajari dalam memperhatikan masing-masing tutorial gitu ya, atau gayanya orang kalau misalnya jadi seorang YouTuber itu seperti apa, masing-masing itu bisa kalian pelajari kok dengan cara kalian sendiri. Nggak bisa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus fleksibel sebenarnya. Tinggal kalian mengambil dari sudut pandang mana gitu ya. Nah, lalu di sini dikatakan make it better gitu ya. Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas konten Anda, jadilah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan gitu. Terus eksperimen dengan format, topik, bla bla bla, dan gaya konten dan segala macam. Jadi
Setiap tahun itu pasti ada perubahan teman-teman. Kita jangan ikut yang model-model old lagi gitu loh. Kita harus ikut perkembangan sekarang gitu. Dulu belum ada yang namanya AI, sekarang udah ada namanya AI gitu, artificial intelligence gitu. Jadi ikutilah perkembangan itu gitu, karena perkembangan zaman itu diiringi dengan teknologi gitu teman-teman. Artinya kalau dulu kalian nggak bisa ngetik, masih pakai mesin ketik gitu, sekarang udah modern pakai komputer, pakai laptop, kalian pun harus belajar. Karena itu saya katakan tadi, hidup itu kita harus belajar gitu. Tanpa belajar kita stuck, kita nggak akan bisa maju gitu teman-teman. Cuma masalahnya adalah sebuah pilihan, karena kan saya selalu katakan hidup itu pilihan, mau nggak gitu loh, take it or leave it gitu loh ya teman-teman ya. Lalu di sini juga dijelaskan gitu ya, selain langkah-langkah ini penting juga konsisten. Nah tentu di sini dibutuhkan konsisten gitu ya, dan tekun dalam membangun channel YouTube Anda gitu ya, atau kanal YouTube gitu. Pemahaman yang baik tentang audiens target Anda dan peningkatan secara terus-menerus dalam konten Anda akan membantu Anda membangun channel YouTube kalian yang sukses gitu ya. Ingatlah bahwa kesuksesan dalam bisnis online sebagai YouTuber pemula membutuhkan waktu dan dedikasi. Jadi tetaplah gigih dan pantang menyerah. Jadi intinya adalah bagaimana kita memiliki prinsip. Kalau kalian sudah mengambil keputusan bahwa saya ingin menjadi YouTuber, selesaikan sampai di garis finish gitu loh. Artinya ya segala sesuatunya itu nggak ada yang instan teman-teman, semuanya butuh proses gitu. Jadi janganlah menghayal terlalu tinggi gitu, yang penting lakukan saja dulu gitu, konsisten dengan omongan kalian gitu, konsisten dengan perilaku kalian gitu. Jadilah baik buat diri kalian dan buat orang lain, itu saja sebenarnya jika kalian ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses. Baik teman-teman, cuma ini yang bisa dijelaskan pada teman-teman. Semoga hal ini juga dapat membantu teman-teman di luar sana ingin menjadi orang yang sukses, tidak hanya sebagai YouTuber. Ingat 5 dasar ini. Yang pertama adalah lihat, amati, tiru, pelajari, dan make it better. Karena 5 dasar ini atau 5 konsep ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jangan terlalu berpikir hal yang mencari sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Lakukan saja dulu, dengan beriringnya waktu pasti kalian akan dapat pencerahan dan ilmu pengetahuan yang baru. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan ini, dan juga jangan lupa jika ada pertanyaan dan ada request, kalian bisa cantumkan di bawah kolom komentar saya. Dan jika kalian ingin belajar lagi bersama saya, tinggal lihat di kiri atau di kanan saya tuh biasanya ada 2 tuh yang muncul, karena itu adalah perihal hal-hal yang penting untuk menjadi seorang YouTuber pemula gitu ya, untuk sukses di platform YouTube. Baik, sekian, terima kasih teman-teman semua. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.